Halo teman-teman semuanya, balik lagi di episode 4 Bicara Uang, Cerdas Kelola Uang. Bijak atur masa depan. Wah, senang sekali ini adalah episode kesekian dari Bicara Uang yang keempat. Dari episode Bicara Uang yang keempat dari yang kita bawain. Kembali lagi dengan gue Akbar. Dan gue Elsa yang hari ini bakal bahas apa nih, Bar? Kita hari ini akan membahas mengenai pekerjaan, work-life balance. Tepuk tangan semuanya. Wow. Iya, oke. Oke, Jadi gimana isu tuh, work-life balance, Elsa. Isunya gitu tuh gimana ya. tuh? Karena kan belakangan banyak sekali, usia Gen Z itu start dari 97 ya, 98 ya? 98, 99 98 ya, Jadi belakangan Gen Z ini tengah memasuki usia produktif di mana banyak Gen Z yang sudah melakukan ekspansi dalam artian bekerja gitu, sudah mencari pundi-pundi rupiah secara mandiri gitu ya. Gitu. Nah, gimana sih POV atau sudut pandang Gen Z terkait work-life balance ini sendiri gitu. Karena kan banyak berseliweran informasi-informasi mengenai kayak itu di TikTok, di Twitter, di banyak sosial media tentang Gen Z atau kita semua yang kayak burn out dengan kerjaan, overwhelmed, apalagi bukan namanya. Iya, banyak yang kayaknya sedang meniti karir, mempelajari bagaimana rasanya di dunia kerja. Betul. Nah, menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi kita sendiri gitu ya. Betul. Okay. Nah, kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya yang bikin seorang Elsa tetap tetap sane dalam artian tetap waras gitu dalam dunia pekerjaan? Apa sih yang Elsa lakukan di luar kerja? Oke, kalau misal gua nih ya, kalau sudut pandang gua work-life balance tuh penting banget gitu. Karena hidup kita tuh nggak cuma di pekerjaan yang profesional, terus itu kita kerja terus ngapain juga gitu kan. Betul. Kerja tipes itu buat apa itu juga buat apa? kan. Dapat duit tapi buat bayar rumah sakit. Iya. Benar. Jadi menurut gua work-life balance itu ya benar-benar important things ya. Dan itu kalau misal gua lebih ke alokasiin ketemu teman-teman waktu weekend, terus itu semisal weekday gua olahraga, terus itu mungkin melakukan hal-hal yang emang gua suka gitu. Kan sebenarnya banyak kegiatan yang emang bisa kita lakukan ya setiap harinya dan waktu weekend gitu. Dan gua tipe kalau juga yang nggak apa-apa kalau misal kerja lembur dan sebagainya, tapi ada satu waktu yang dimana gua self healing lah ya, kalau misalnya orang-orang bilang gitu. Nah, kalau gua sendiri sih gitu, Bah. Kalau lo sendiri menanggapi terkait work life balance diri lo tuh gimana sih? Oke, ya sebenarnya work life balance ini jadi satu konsep ya buat kita semua sebagai Gen Z untuk menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan kita yang sebenarnya, kehidupan pribadi. Karena kayak nggak bisa dipungkiri bahwa kita juga punya kebutuhan gitu kan untuk tetap engage sama teman-teman, sama keluarga, mungkin kalau yang tinggal sama keluarga ya. Kemudian kalau mungkin yang punya pasangan juga mungkin perlu engage sama pasangannya. Ada budget untuk pasangan juga kali ya? Iya, bisa dipertimbangkan. Iya, kalau mengakali work-life balance sih sebenarnya lebih ke bagaimana aku ngatur waktu, manajerial waktu dengan hal-hal lain selain pekerjaan, misalnya melakukan hobi gitu ya. Hobi lo apa tuh, Bah? Belakangan tuh lagi senang olahraga, Sa. Iya, olahraga tuh emang lagi happening banget gitu ya. Gue tuh suka banget sih meskipun despite of lagi happening gitu kan. Ya olahraga juga membawa efek positif ya. Kayak banyak hal-hal yang positif ketika kita melakukan kegiatan olahraga. Ya kita jadi sehat, menjaga imunitas yang tentunya menyokong bagaimana kehidupan kita bekerja gitu. Mental kita nih jadi lebih waras ya. Betul. Itu berhubungan dengan mental, bagaimana kita stay sane di dunia kerja gitu. Itu juga sebenarnya ada pengaruhnya gitu. Tapi nih, Bar, kalau misalnya kita ngomongin work life balance, menurut gua nih juga ketika kita ngomongin hobi, ketika kita ngomongin kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di luar pekerjaan gitu, pasti kan ada budget gitu. Nah, lo sendiri nih ngepos-posin duit lo untuk kehidupan pribadi lo dan ya tanda kutip entertain diri lo ya buat lo tetap waras itu gimana sih?
Sebenarnya itu lebih ke preferensi dan manajerial keuangan sih, karena memang sekarang prosesnya adalah aku sendiri lagi di fase belajar untuk memanage keuangan, memanage waktu juga sebenarnya ya, gimana kita ngebagi waktu dengan bekerja dan hobi-hobi yang kita punya. Sebenarnya kalau bicara mengenai pengeluaran gitu ya, karena hubungannya untuk memanage atau menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan kehidupan hobi atau lain sebagainya, itu kita kalau aku pribadi sih lebih ke misalnya ada yang namanya self reward gitu. Betul kan? Tiap gajian tuh kayak selalu punya wish list. Nanti pas gajian aku kayaknya pengen beli A, B, C yang memang aku udah persiapkan. Terus gitu dialokasiin juga, oh gue pengen ikut running gitu-gitu dan sebagainya. Itu juga ya masuk untuk ya. perintilan-perintilan misalnya lagi hobi lari gitu kan. Perintilan-perintilan lari ini ternyata tidak mudah teman-teman, tidak murah gitu. Karena ya harganya tadi yang cukup menguras dan merogoh kocek gitu ya. Jadi kita diwajibkan atau ya kalau bisa menabung gitu. Atau mungkin ada beberapa yang pakai kartu kredit. Mungkin aku pribadi sih nggak pakai. Cuman kalau misalnya teman-teman yang lain tuh ada yang pakai kartu kredit dengan sistem cicilan gitu-gitu kan ada juga. Mungkin itu bisa jadi opsi sebenarnya gitu. Kemudian itu kalau misalnya berhubungan dengan hobi. Kalau hubungannya lain misalnya memaintain hubungan pertemanan mungkin. Hubungan pertemanan tuh lebih pengeluaran jajan ya. Iya, Tiap jajan. minggu weekend kita pasti menyempatkan waktu untuk kayak ngobrol sama teman-teman, ke kafe. Apalagi sekarang kafe di Jakarta tuh lagi kayak banyak-banyaknya juga, terus lagi banyak yang banyak-banyaknya. baru gitu kan. Betul. Variasinya juga banyak banget kan yang sekarang lagi rame di TikTok, di Instagram. Itu pasti selalu ada tiap minggu tuh pasti beda terus tuh kafenya. Entah kafe, makanan, dan sebagainya itu banyak banget ya Bang kayak ya. pengen datang ke kafe A, pengen datang ke kafe B dengan variasinya masing-masing dan harganya kan cukup merogoh. Betul. Dompet cukup kita ya. istighfar kita dibuatnya gitu kan. Jadi ya itu sebenarnya udah harus disiapin sih kayak dalam satu kali hangout dalam satu minggu, dalam satu weekend tuh kita akan budgetin berapa misalnya gitu. Tapi menurut lo apa yang lo keluarin itu equal nggak sih kayak ya kita tahu kan kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita entah kebutuhan primer, sekunder, tersier dan lain sebagainya. Sandang, pangan, papan. SD banget ya Mas. Oke. Menurut lo equal nggak ketika apa yang lo ya kerjakan tiap hari terus kan membuahkan hasil berupa uang gitu, terus lo alokasikan ke hal-hal entertain seperti itu, menurut lo kayak lo udah cukup wise nggak sih atau malah oh kayaknya gue malah ngeluarin duit banyak banget deh buat untuk self reward gue, buat work life balance gue, atau gimana tuh lo menyikapinya? Kalau itu lebih ke ya itu tadi sih memanage gitu kan, kayak kalau memang punya ada sesuatu yang lagi pengen dibeli, ada sesuatu yang lagi dipengenin kayak di episode sebelumnya mungkin kita bahas tentang konser gitu kan, ya masih sama sih, lebih ke gimana caranya kita mempertimbangkan mana yang prioritas, mana yang bisa dinantiin gitu, bisa nanti deh gitu, mana yang lebih prioritas itu yang kita dahulukan gitu, dan mengatur pengeluarannya sih lebih ke mungkin dengan fitur yang pernah kita bahas juga ya, misalnya dengan mengatur pengeluaran atau keuangan tabungan di pos-pos yang mungkin tujuannya udah jelas gitu, misalnya mau liburan atau buat ditabung atau mungkin untuk pengeluaran atau dana emergency kan itu juga harus dipersiapkan ya, itu sangat penting gitu. Nah kalau Elsa sendiri gimana Sa? Karena kan kalau saya lihat kan Elsa ini cukup cukup spektakuler gitu kehidupannya di ibu kota gitu. Setiap minggu selalu menjajaki berbagai kafe yang ada di ibu kota bersama teman-temannya. Itu cukup hedon sih. Dan salah satu temannya tuh Akbar ya, gitu ya. Saya sendiri dong. Nggak usah Bang ikut-ikut Elsa. Kita kan cari kafe-kafe murah ya. Buat nongkrong. Betul. Okay. Nggak apa-apa. Nah, kalau Elsa sendiri gimana? Saya lihat juga sering makan all you can eat ya. Boleh, silakan Elsa. Terkuak ya di sini. Statementnya. Kenapa ya? Statementnya jadi kayak boleh. Konferensi pers gitu ya di sini. Yeah. Kalau aku sendiri sih mungkin sama kayak Akbar. Kalau Akbar kan lari, mungkin kalau gue lebih banyak loh cabornya, dia renang, dia panjat tebing, lempar lembing, semua nggak ada. Jangan khawatir kalian atlet ibu kota sih emang beda. Terus Oke, kalau gue sendiri juga? Enggak ya, lu itu. Oke, kalau gue sendiri sih mungkin lebih suka kayak misalnya lu tahu sendiri gue juga nge-gym gitu. Yeah. Gue tuh gue agak ketawa kalau ngomongin nge-gym gitu. Keren banget loh, dia klaim dia nge-gym. Wow. Nge-gym 2 hari ini gue nge-gym terus nih sebelum ke kantor. 3 minggu off. 2 minggu off.
Gua revisi ya. Oke, jadi gue lebih suka hal-hal yang emang setiap bulan selalu, misal nih let's say gue ngeluarin duit 100.000 gitu ya buat 1 bulan nge-gym. Let's say 100.000 buat 1 bulan nge-gym di mana 100.000? Enggak, ini kan let's say. Gue gak akan ngomong exact nge-gym gue di mana ya. Terus habis itu, tapi kalau boleh tahu kayaknya gymnya bintang 5 ya di mall-mall itu kan? Iya kan? Enggak, ada lah pokoknya. Salah satu pembunuhan karakter ya di sini ya. Aku gak pernah membunuh loh ya. Oke, jadi kalau gue gymnya enggak kok mas, terbilang murah. Karena kalau Elsa kan nge-gym, budgetnya berapa sih Sa untuk nge-gym? Itu ketahuan dong mas. Ya tapi itu jujur-jujuran aja lah. Ya udah, range-nya di angka 500 sampai 1 juta lah maksimal. 1 bulan? 1 bulan. Dalam untuk 1 bulan. Jadi emang ya kan fasilitas dan sebagainya, ada beberapa hal yang emang gua pertimbangkan gitu ketika gua milih tempat gym yang aksesnya dekat sama kosan gua, kantor gua dan lain sebagainya. Jadi kalau gua lebih suka emang kalau olahraga nih ngomongin hobi. Jadi setiap bulan tuh ya udah gua bayar segitu aja, gua bisa tiap hari olahraga. Gua lebih suka yang kayak gitu, atau olahraga yang emang gerak gitu, gerak banget gitu kayak tenis gitu. Kalau tenis kan ke-provide dari kantor gitu ya. Jadi gue happy banget gitu. Betul. Jadi kalau gue lebih ke itu. Kalau nongkrong maintain hubungan gue sama teman gue itu menurut gue emang bener-bener penting gitu. Karena ya itu gue tiap minggu ya mungkin seminggu sekali gitu gue ketemu temen gue, kayak minggu lalu gue ke taman safari gitu. Wow. Terus habis itu ya udah ketemu sanak saudara ya. Ini sanak saudara berkumpul aja di satu di situ kan. Terus besoknya ya udah gue akhirnya nggak keluar kemana-mana, gue cuma hari itu doang ke taman safari, tapi habis ke taman safari kita nongkrong dan itu ya udah di satu hari itu. Dan menurut gue emang penting banget ketika ya gue Senin sampai Jumat gue kerja, gue banting tulang, fokus semua pikiran, nafas semuanya kerja, duit. Apa yang mau dikejar? Oke, jadi kalau gue sih ya itu penting banget gitu. Dan the important things menurut gua, apakah budget yang kita keluarkan itu juga banyak atau malah oh ya udah deh ini kayaknya equal deh apa dengan penghasilan gua, atau malah kok kayaknya lebih banget ya, itu yang nggak wise gitu. Betul. Jadi gua juga sampai sekarang juga belajar juga kayak Akbar juga kayak gua harus maintainin banget nih buat duit gua untuk ketemu temen gua, untuk ini biar kehidupan gua juga balance. Gitu. Nggak untuk budget Elsa dalam sekali pertemuan dengan teman-teman sejawat gitu, itu berapa pengeluarannya kalau boleh tahu? Aduh, kalau itu sih depends kita. Depends sama geng mana ya, circle mana? Geng mana, circle mana, dan terus kemana? Itu kemananya sih tempatnya dan sebagainya. Kalau Akbar sendiri berapa? Kelihatannya kan emang gede banget ya budgetnya Akbar. Wow, dibunuh balik. Gede banget ya. Kayaknya kemarin itu udah habis ke Shangri-La ya. Bukan. Itu bukan hangout mas, itu staycation. Nah, staycation. Itu kan juga jadi salah satu apa namanya? Biar kita lebih waras. Untuk tetap waras gitu, staycation. Berapa itu kira-kira? Itu bareng teman-teman lah pasti. Itu berapa mas? Bareng teman-teman, dan itu kan pasti sharing dong kalau sama teman-teman. Gitu. Kalau budget sih mingguan biasanya buat nongkrong ya. Itu ya Sabtu Minggu, karena biasanya kebetulan memang agenda pasti wajib kalau aku pribadi selama kurang lebih setahun terakhir itu Sabtu Minggu tuh pasti paginya lari. Pasti lari. Nah, nongkrongnya pasti habis itu tuh. Habis lari ya paling nongkrong buat ngopi-ngopi, sarapan. Di stand up ya kalau ya banyak sih di sana kafe-kafe yang buka memang, dan yang hits gitu range harganya ya culture kan. Iya, anak culture banget emang Akbar nih. Emang nggak bisa lah kayak kita kan ikut arus aja. Wow, so Gen Z. Jadi ya budgetnya mungkin sekali nongkrong tuh ya kurang lebih 100.000, 50 sampai 100.000 untuk ngopi doang kan pagi kan. Gitu. Ya kalau Sabtu 100, Minggu 100 ya jadi 200 gitu ya. Oh, nggak percaya sih aku guys. Ya, jadi itu kan baru nongkrong paginya doang. Oh, belum lagi sih malam. Jadi 300 sampai 500 gitu dia sehari. Itu mah Elsa. Nggak ada pembunuhan kan. Tapi untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan itu ya tentunya kita harus bekerja lebih keras ya. Dan lebih ke kayak nabung juga. Betul. Terus itu apakah ini important atau enggak juga kita harus lebih wise gitu. Wise. Lebih bijak dalam mengatur keuangan. Jadi kita kan udah ngomongin nih barusan kayak yang work-life balance kita tuh diarahin kemana aja gitu. Nah, sekarang nih konklusinya apa sih Bar akan pembahasan sebenarnya kita hari ini? Sebenarnya aku pengen tanya satu hal sih, Sa. Apa tuh? Karena kalau Elsa pasti pernah dengar nih istilah sandwich generation. Ya kan?
Pernah dengar istilah itu kan? Pernah. Nah, ya mungkin kita tidak terlalu relate sama hal itu, tapi kan kita nggak bisa menutup mata. Ternyata banyak di luar sana teman-teman kita atau orang-orang terdekat kita yang memang mau tidak mau terpaksa mengemban suatu tanggung jawab tambahan gitu kan, sebagai seorang anak, mungkin sebagai seorang kakak, adik, tulang punggung keluarga gitu. Nah, menurut Elsa gimana melihat fenomena ini? Kalau gue sih, ya bener ya kata Akbar ya, mungkin gue bukan generasi sandwich gitu, tapi ketika gue ngelihat lingkungan gue atau teman terdekat gue yang emang generasi sandwich, menurut gue tuh keren banget. Karena kayak yang mereka bisa loh amazed banget, karena mereka tuh bisa ngerem atau menahan sesuatu hal yang mereka... orang bengkel ya ngerem. Orang bengkel kali ya. Dipilih padanan kata yang lebih manusiawi. Lebih manusiawi, oke. Jadi mereka lebih bisa menahan suatu hal yang mungkin mereka inginkan gitu. Tapi ya udah mereka tahan aja. Mengutamakan kepentingan keluarga, kepentingan orang-orang terdekat. Dan mungkin ya kita nggak tahu ya mereka untuk mengupayakan itu untuk siapa. Tapi menurut aku tuh keren banget. Karena nggak semua orang tuh bisa gitu ngelakuin itu sih, Bar. Berarti kesimpulannya dari episode 4 hari ini membahas mengenai work-life balance adalah apapun aktivitinya, apapun kegiatannya untuk menyeimbangkan, apapun plan kita untuk menyeimbangkan antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi, kehidupan yang hura-hura ini adalah harus tetap memprioritaskan mana yang lebih prioritas, mana yang bisa didahulukan, mana yang enggak. Ya, benar. Gue bingung. Intinya gitu. Benar, apapun yang berlebihan itu pokoknya nggak baik gitu. Jadi kita harus lebih wise untuk mengatur keuangan kita, untuk lebih bijak, lebih wise. Ya sama aja, wise dan bijak. You translate. Kok. Oke, mungkin nantiin aja. Apalagi nih yang bakal kita bahas next-nya. Kira-kira serunya kita bahas apa ya? Yang mungkin relate sama Gen Z sih. Untuk kalian semua boleh komen di bawah sini. Kira-kira topik apa yang menarik untuk kita bahas di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.